Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Apakah sudah siap belajar? Nah, semoga dengan semangat belajar pagi ini membawa anak-anak semua untuk mempersiapkan diri belajar dengan baik dan mampu memahami materi pelajaran dengan baik serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pendalaman materi pada topik yang keempat, yaitu aku mengembangkan diri bersama orang lain. Ya, minggu yang lalu materi kita berbicara tentang aku berkembang di dalam lingkungan. Nah, saat ini kita mau menyadari bahwa ternyata manusia itu tumbuh berkembang atas berkat atau peran orang-orang yang ada di sekitar, seperti orang tua, teman, keluarga, dan dimanapun kita berada. Nah, itulah tempat untuk kita berkembang bersama orang lain. Dari sini kita mau menyadari bahwa manusia itu sekali lagi adalah makhluk sosial, hidupnya yang selalu membutuhkan kehadiran orang-orang di sekitarnya untuk berkembang. Anak-anak, mari kita melihat kembali bahwa di dalam gambar kita melihat bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial itu sejak dalam kandungan ibu kita sudah hidup bersama dengan orang lain, membutuhkan orang lain, merasakan sentuhan dan kasih sayang dari orang lain, terutama untuk ibu, orang tua yang pertama kali menerima kehadiran kita dengan mengandung dan melahirkan hingga membesarkan kita. Ya, ketika kita kecil hingga saat sekarang kita memiliki teman yang baik di sekitar rumah kita maupun di sekolah saat ini, di mana kita memberi perhatian dan kerjasama, kita bisa bermain bersama dengan teman, dengan orang lain. Coba dapat dibayangkan seandainya kita hidup, kita hanya sendirian saja tanpa ada kehadiran orang lain atau teman-teman yang ada di sekitar kita, pasti kita akan mengalami ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang membuat kita kurang bergairah, kurang bersemangat, atau hampa hidup ini seolah olah sia-sia atau uh, tidak ada variasi, tidak ada perasaan yang lain yang kita rasakan karena kita hanya hidup tinggal sendirian saja. Coba kita melihat bahwa di sekolah kita juga membutuhkan kehadiran orang lain untuk berkembang seperti guru, ya, Bapak Ibu guru dan semua karyawan-karyawati yang ada di sekolah itu dan juga teman-teman kita yang ada di sekolah, mereka turut berperan untuk membentuk kepribadian kita, ya. Ketika kita sakit, kita diperiksa juga dan dirawat oleh tenaga medis seperti dokter, perawat, atau mantri kesehatan. Dari sini kita melihat bahwa betapa pentingnya kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kita, membantu kita dalam kesulitan, bahkan untuk berkembang bersama untuk menjadi semakin baik. Anak-anak perlu juga disadari, coba dilihat di sini ada gambar anak-anak dengan beraneka ragam, ya, suku, budaya, ras, warna kulit, atau latar belakang kehidupan itu tidak mempengaruhi kita untuk berkembang, ya. Siapapun mereka, walaupun sederhana, berkekurangan ataupun punya kekurangan secara fisik, secara mental, mereka tetap saudara, mereka tetap orang-orang yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita melihat lagi lewat gambar ini bahwa orang yang turut mengembangkan diri kita itu dalam keluarga seperti orang tua kita, kemudian teman-teman di sekolah, kemudian ada keluarga kita, kakek nenek, ya, paman, bibi, om tante dan sebagainya, serta guru-guru dan siapapun mereka yang tinggal di sekitar kita, itu adalah mereka yang berperan dalam membentuk kehidupan kita. Dan kita juga mau melihat bahwa Yesus sendiri juga memiliki orang tua, ya, serta sanak saudara yang senantiasa berkumpul bersama. Yesus juga tumbuh dan berkembang dalam keluarga di Nazaret bersama kedua orang tuanya. Ia mengajarkan bahwa hidup dalam persaudaraan sejati itu
adalah penekanannya untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan satu sama lain tanpa pamrih, tanpa membeda-bedakan satu sama lain, karena ini adalah kehendak Tuhan untuk hidup kita. Mari kita membaca kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Kita baca bersama-sama. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada banyak orang duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, demikian tadi kisah tentang Yesus yang sedang mengajar banyak orang yang ingin dijumpai oleh keluarganya juga, tetapi Yesus justru menekankan bahwa siapapun yang ada di sini, mereka adalah saudaraku, mereka adalah ibuku. Itu ya anak-anak. Mari kita melihat pesan yang mau disampaikan dari kitab suci tadi. Kita melihat dari ayat yang disampaikan itu tadi, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Artinya bahwa orang mengakui bahwa Yesus juga memiliki orang tua serta sanak saudara yang senantiasa berusaha berkumpul bersama keluarga. Nah, ini adalah sisi kemanusiaan Yesus. Walaupun Yesus itu juga Allah, tetapi dari kemanusiaan Yesus juga mempunyai orang tua sama seperti kita, sanak saudara. Nah, selain itu juga Yesus menjawab dari pertanyaan tadi, dari dialog tadi. "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu, dan ia berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan perempuan, dan dialah ibuku." Maksudnya di sini bahwa hidup dalam persaudaraan sejati itu saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan satu dengan yang lain tanpa pamrih sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi Yesus mau menegaskan bahwa saudara-saudara yang dimaksud oleh Yesus itu adalah bukan hanya orang tuanya saja, keluarga kandungnya saja, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar Yesus dengan segala perbedaan latar belakang, suku, budaya, status kehidupan sosial ya, profesi, pangkat jabatan, karena kita semuanya sama dan satu di hadapan Allah. Nah, anak-anak sekalian, di sekolah kita juga banyak kalian menjumpai ya saudara-saudara yang berbeda ya, teman-teman dengan perbedaan fisik, perbedaan psikis, mental ya. Itu adalah saudara. Terimalah mereka dalam keadaan apapun, bagaimanapun kondisinya. Mereka adalah tetap saudara kita dan kita tetap membutuhkan mereka. Nah, untuk refleksi kita pada hari ini anak-anak, supaya nanti membuat doa syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan beri kepada kita melalui kehadiran orang tua, anggota keluarga, teman, guru, para medis, dan orang-orang yang lainnya yang ada di sekitar kita yang turut mengembangkan diri kita selama ini. Karena tanpa mereka kita juga tidak berarti apa-apa ya. Nah, doa syukur ini bisa kalian buat dalam bentuk puisi, dalam bentuk pantun, dalam bentuk cerita singkat, ataupun nyanyian dan lain sebagainya. Kemudian sebagai aksi nyata nanti bacakan doa syukur itu. Kemudian buatlah niat untuk selalu menghormati, menghargai semua orang seperti orang tua, wajib itu, anggota keluarga lainnya, teman, guru, dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang telah berjasa untuk mendidik, membantu perkembangan diri anak-anak semuanya. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak, terutama untuk mengembangkan diri bersama dengan orang lain.
Tuhan memberkati. Amin.